Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Setiawidiat dari NPM 22141319095, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan resume PKKMB 2022. PKKMB hari pertama. Narasumber Bapak AKBP Yusriandi dengan tema penanganan Polri dalam kejahatan digital. Dalam UU ITE awalnya dikhususkan untuk perbankan, tetapi dengan terus majunya teknologi, kini UU ITE terus diupgrade agar tidak ada kejahatan seperti hoax, judi online, pornografi, dan lain-lain. Bapak AKBP Yusriandi menyarankan agar tidak menyebarkan data pribadi, username, password, medsos secara sengaja. Masuk medsos ini juga menjadi penanganan pihak polisi, karena apabila pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakannya secara semena-mena seperti menyebarkan hoax, pornografi, melanggar UU ITE, mengatasnamakan diri Anda, maka Anda yang kena. Tips dan trik agar tidak terkena UU ITE: cek lebih detail dan teliti saat melakukan transaksi. Berita harus mendasari fakta dan data yang akurat. Jangan ragu-ragu permintaan maaf karena pihak polisi mendukung hal itu daripada ditindak hukum. Bila terjadi tindak kejahatan, medsos langsung laporkan ke pihak polisi. Narasumber yang kedua dari Ibu Herawati dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Bullying adalah tindakan yang dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Bullying terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Hal tersebut mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita. Lingkunganlah yang mempengaruhinya. Generasi muda penting bagi masyarakat, karena diharapkan generasi muda menjadi agen pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tanggung jawab generasi muda ada 3, yaitu 1. Memelihara kesatuan bangsa, 2. Partisipasi pada kegiatan sosial, 3. Memelihara dan menjunjung tinggi Pancasila. Perubahan pada masa reformasi: 1. Mundurnya nilai kekeluargaan dan komunitas, 2. Kemerosotan nilai toleransi, 3. Mundurnya nilai kejujuran, 4. Lemahnya nilai-nilai keluarga, 5. Banyak praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme pada pemerintah, 6. Kerusakan sistem ekonomi. Untuk narasumber yang ketiga, Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, MA, dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, MA, menceritakan tentang sejarahnya Timur Tengah, di mana saat Islam goncang, para pemimpin berkumpul untuk mengembalikan khalifah, tetapi tidak ada yang setuju karena visi misi khalifah yang tidak jelas, sehingga Islam tidak ada pemimpin. Pada tahun 30-an ada seorang namanya Michael Affad yang beragama Kristen Ortodok, berasal dari Suriah. Orang tersebut mendirikan partai pertama yang bernama Ba'ath. Tujuannya menggembleng pemuda untuk mengusir penjajah. Pada akhirnya Islam surut. Lalu pada tahun 37-an seorang muslim ingin membangkitkan Islam, namanya Hasan Banna, membentuk Partai Ikhwanul Muslimin. Tahun 40 aktivis Ikhwanul Muslimin membunuh Perdana Menteri Mesir, lalu Hasan Banna terbunuh juga. Pengganti Hasan Banna adalah Sayyid Qutb, seorang wartawan. Beliau banyak tulisan, yaitu Tanda-tanda Kebenaran Perjalanan. Isinya singkat cerita, apapun yang bukan datangnya dari Islam adalah jahiliyah. Kapitalisme jahiliyah, komunisme jahiliyah, dan nasionalisme jahiliyah. Betapa jauhnya pemikiran tersebut dari pemikir luar biasa, Hashim Asy'ari, yang husbul waton minal iman. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Bahkan di Timur Tengah tidak ketemu antara nasionalis dan Islam.
Aktivis muslim tidak nasionalis. Aktivis nasionalis bukan tokoh muslim. Betapa beruntungnya di sini. Banyak aktivis muslim yang nasionalis dan juga aktivis nasionalis dari tokoh muslim. Kesimpulannya, kita sudah menemukan jalan keluar solusi. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang harus beragama. Indonesia menuju negara yang beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan, lintas suku, dan lintas agama. PKKMB hari kedua. Dalam PKKMB hari kedua, pengenalan pimpinan Universitas Lampung. Rektor Profesor Dr. Karomani MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi MS, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Asep Sukohar MKes, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto MSI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK Profesor Suharso PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Nairobi SE MSI, Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Fakih SH MS, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Patuan Raja MPD, Dekan Fakultas Pertanian Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua MSI, Dekan Fakultas Teknik Dr. Engineering Helmi Fitriawan MSc, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Andes Ida Nurhaide MSI, Dekan Fakultas Matematika dan IPA Dr. Engineer Suripto Dwi Yuwono SSI MT, Dekan Fakultas Kedokteran Dr. Diah Wulan SRW SKM MKes, Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Ahmad Saudi Samosir. Pemateri 1 dari Profesor Dr. Heriandi MS dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hak mahasiswa: 1. Belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. 2. Belajar di luar program studi di perguruan lain atau di lembaga non-PT. Tantangan pada revolusi industri 4.0. 1. Industri 4.0 literasi dasar, penguasaan teknologi dan kemanusiaan. 2. Globalisasi, persaingan akan semakin ketat. 3. Bonus demografi, jumlah penduduk semakin banyak, tingkat persaingan semakin tinggi. Pilar Visi Indonesia 2045. 1. Pembangunan manusia, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Pemateri kedua dari Profesor Dr. Asep Sukohar MSI dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Manajemen risiko, proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Mengapa perlu manajemen risiko? 1. Terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. 2. Meningkatnya permintaan good governance organisasi. Menaati kebijakan lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan hidup adalah setiap tindakan sengaja diambil atau tidak diambil untuk mengelola kegiatan manusia dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi efek yang dirugikan pada sumber daya alam dan memastikan bahwa buatan manusia merupakan lingkungan tidak memiliki efek bahaya bagi manusia. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Dalam permasalahan lingkungan sosial, itu adalah perubahan gotong royong, kontrol sosial, lingkungan alam, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, dan keanekaragaman hayati.
dan untuk lingkungan buatan, kurangnya RTH, pemukiman kumuh, penumpukan sampah. Dalam hal itu ada program yang mendukung bagi kita semua adalah Kampus Sehat. Kampus Sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini cikal dari gerakan siaga COVID-19. Dari upaya Unila dalam kasus sehat ini adalah zero tolerance areas, yang artinya dilarang merokok, dilarang narkoba, dilarang minum alkohol di area Unila. Parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus. Untuk materi yang ketiga adalah Profesor Dr. Yulianto, MSI, dengan tema etika dan norma mahasiswa. Untuk Anda yang memasuki dunia perkuliahan, Anda harus tahu cara menjadi mahasiswa ideal di era 4.0 masa kini. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda harus berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Sehingga saat kuliah tujuannya tidak cuma untuk mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik, bisa mengeluarkan pendapatmu di depan banyak orang yang mana akan berguna nantinya saat terjun ke masyarakat seprofesional. 4 tipe mahasiswa. 1. Tipe mahasiswa study oriented. Artinya mahasiswa ini adalah yang suka belajar. Tipe ini kurang bergaul, mahasiswa ini berprestasi bidang akademik dan lulus tepat waktu. Kekurangannya dia kurang berprestasi dalam bidang akademik. Untuk tipe yang kedua adalah tipe mahasiswa organization oriented. Tipe ini mahasiswa yang mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, tapi terkadang lupa dengan tugas. Mahasiswanya karena sibuk dengan organisasinya. Biasanya disebut mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, lupa tugas. Tipe mahasiswa study and organization oriented. Tipe mahasiswa ini unggul di bidang akademik dan non-akademik, yang artinya memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang akademik dan non-akademik. Ini adalah salah satu tipe mahasiswa yang sangat seimbang sekali, karena dia bisa mengatur waktu antara dimana dia mau belajar kuliah, kerjain tugas, dan ngurusin organisasinya. Tipe mahasiswa selanjutnya adalah tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Tapi ini adalah mahasiswa yang paling buruk. Kerjanya hanya main, tugas kuliah ditinggalkan, dan organisasi tidak pernah mengikutinya. Nah, untuk menjadi mahasiswa ideal itu ada 5 cara, yaitu mematuhi peraturan yang ada, pengembangan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas dan sopan, lakukan yang terbaik selama kuliah. Pemateri keempat diisi oleh Profesor Suharso, PhD, dengan judul Perguruan Tinggi di Revolusi Industri dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Tantangan bagi pendidikan dalam pandemi adalah pencegahan dan penularan mata rantai COVID-19, pembelajaran yang terbertransformasi, ruang virtual, pengembangan kreativitas, dan jenjang TIK yang mendukung dan proses belajar mengajar. PKKMB hari ketiga. Pemateri 1 dari Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua, MSI, dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Perguruan tinggi menjadi penopang ekosistem nasional dalam menanggapi revolusi industri 4.0 ini. Bidang keilmuan yang baru dalam dunia ekonomi digital adalah Klaster Teknologi
informasi, klaster bioteknologi, biomedis, dan rekayasa genetika. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia seni digital, desain digital, dan teknologi kreatif. Nah, untuk plagiarisme merupakan musuh bagi dunia akademik. Mengapa orang plagiarisme? Karena tidak tahu kejahatan plagiarisme, manajemen waktu yang buruk. Plagiarisme adalah tindakan yang ilegal. Bukan hanya plagiarisme saja yang terjadi di dunia perkuliahan, ada juga penulis bayangan atau tugas yang dikerjakan oleh orang lain. Kolusi, tindakan yang mengcopy orang lain dengan mengetahui orang tersebut. Biasanya akibat dari plagiarisme yaitu malas belajar, pencurian hak intelektual, dan tidak terlatih. Selanjutnya untuk materi yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS dengan judul Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik. Perkuliahan 1 SKS ada 50 menit per minggu. Nah, untuk mahasiswa, syarat mahasiswa untuk DO kalau ingin kuliah cepat 4 semester 40 SKS, IPK-nya kurang dari sama dengan 2,00, 8 semester 80 SKS, IPK-nya kurang dari sama dengan 2,00, 14 semester belum lulus, dan selanjutnya harus diwaspadai karena administrasi harus selalu dibayar, harus disiplin dalam membayarnya. Apabila lebih dari 2 semester tidak ber-UKT akan di drop out. Untuk pembimbing akademik adalah yang membimbing mahasiswa untuk fokus kemana dan membantu mahasiswa memilih. Tugas dari pembimbing akademik yaitu membantu mahasiswa menyusun rencana studi dan membantu mahasiswa memilih. Tips cepat lulus dan berprestasi dari Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS adalah belajar keras, rajin tekun, tidak malas belajar, ikut organisasi kampus, dan meningkatkan kemampuan. Tidak ada konflik dengan dosen, ikuti arahan dari PA. Pemateri 4 yaitu dari Dr. Insinyur Abdullah Amandamai MSI dengan tema Fasilitas dan Keuangan Fakultas Pertanian. Untuk Fakultas Pertanian ada studi center, lab, perpustakaan. Nah, di perpustakaan ada banyak referensi buku, jurnal, tesis, dan skripsi. Ada juga fasilitas olahraga yaitu lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bola, lintasan lari, kolam renang. Untuk fasilitas lab ada juga produksi tanaman, teknologi benih pertanian, agroteknologi, teknologi hortikultura. Untuk uang UKT adalah uang kuliah yang dibayar setiap awal semester atau awal masuk semester perkuliahan. Membayar UKT sangat penting bagi mahasiswa karena apabila tidak membayar lebih dari 2 semester bisa terkena DO. UKT bisa kecil dalam beberapa aspek yaitu dari KPA, KIPK, tergantung fakultas juga, dan juga prestasi. PKKMB hari keempat. Dalam PKKMB hari keempat, pematerinya pertama adalah Dr. Teguh Endaryanto SP MSI. Jurusan agribisnis. Jurusan agribisnis dibagi menjadi 2 prodi yaitu agribisnis dan penyuluhan pertanian. Menyalahi penelitian dalam jurusan agribisnis dan PPN, KKN di desa terpencil, dan juga di jurusan agribisnis banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Pemateri yang kedua dari Dr. Novi Rosanti SP MEP,
Program studi agribisnis. Program studi agribisnis mempelajari hal yang lengkap dari IPA dan IPS. Maka dari itu, prospek kerja kita fleksibel, bisa ditempatkan di mana saja. Karena kita mencomot ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan alam yang memang ada di fakultas lain. Pemateri yang ketiga adalah Profesor Dr. Insinyur Sri Yusnaini, MSI. Program studi penyuluhan pertanian, PPN, termasuk jurusan yang berarti B. Hal ini menjadi semangat bagi mahasiswa untuk menaikkannya menjadi A dengan menggunakan fasilitas kegiatan yang bermanfaat bagi program studi jurusan dan universitas. Segini saja resume PKKMB 2022. Terima kasih telah menonton video resume saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.